Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Kita telah sampai pada pertemuan yang kelima. Sebelum mulai pembelajaran, hari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar dan nantinya dapat memberi manfaat untuk kita semua. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, sepertinya untuk kelas kali ini hadir semua ya. Ibu lihat kelasnya penuh, sudah bersih juga. Terima kasih, alhamdulillah. Dan mari kita mulai langsung saja ya. Untuk kemarin kan kita telah belajar mengenai jujur. Ibu akan sedikit mereview sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang akan Ibu berikan pada hari ini. Jadi siapa yang masih ingat tentang jujur? Betul, jujur itu merupakan berkata benar. Jadi kalau bisa kita dalam hidup sehari-hari itu selalu bersikap jujur, selalu mengatakan apa adanya. Maksudnya itu jangan pernah kita berbohong, karena sekali berbohong maka akan muncul perbuatan bohong lagi dan bohong terus. Hingga nanti kalian akan mendapati suatu masalah jika kalian terus berbohong. Maka dari itu bersikaplah jujur, karena jujur itu sangat penting. Baik, itu review Ibu tentang materi yang kemarin. Langsung untuk kita pada hari ini masuk ke bab yang keempat ya. Silakan dibuka halaman 46, disimak. Jadi kita akan membahas mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, pada hari ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai pengertian Al-Quran, kemudian ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Selanjutnya ada tentang ajaran-ajaran atau kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang keempat ada pengertian hadis, kedudukan hadis, dan juga fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada pembelajaran hadisnya juga. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang ijtihad. Nah, yang pertama langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran. Nah, kita telah mengetahui ya bahwa Al-Quran itu merupakan sumber hukum bagi umat Islam. Nah, Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab qira'a yang qira'atan Qur'anan. Ulangi coba. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab qira'a yang qira'atan Qur'anan, yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah Al-Quran berarti firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang diawali dengan surat Al-Fatihah, betul sekali, dan diakhiri dengan surat An-Nas, yang mana ketika umat Islam membacanya itu nanti dinilai sebagai nilai ibadah. Dan Al-Quran ini merupakan suatu mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran ini berfungsi sebagai huda, petunjuk ya, huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman,
yang berbunyi inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, artinya sesungguhnya Al-Quran ini merupakan petunjuk ke jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin. Nah, itu tadi mengenai pengertian Al-Quran. Kemudian kita akan membahas mengenai bagian kedua, kedudukan Al-Quran dalam Islam. Nah, sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran ini memiliki kedudukan yang pertama serta yang utama. Jadi segala persoalan berbagai masalah dalam Islam itu harus bersumber dari Al-Quran dan harus sesuai dengan Al-Quran. Allah juga telah berfirman bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk mengarahkan kepada yang benar. Jadi ya seperti itulah fungsi Al-Quran dalam Islam. Segala persoalan apapun itu harus sesuai dan harus bersumber dari penyelesaian persoalan itu harus bersumber dari Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan sumber hukum yang baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat. Namun, hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu ada yang sudah tersirat, ada yang sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Namun ada juga ayat yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman yang mendalam. Maka itu diperlukan adanya hadis sebagai penjelas Al-Quran dan adanya ijtihad yang akan kita bahas nanti ya. Oke, itu tadi mengenai kedudukan Al-Quran. Nah, yang ketiga kita akan membahas mengenai kandungan hukum yang ada dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ini terdapat yang pertama akidah, yang kedua ibadah atau syariat, dan yang ketiga akhlak. Wow, ini penting. Nah, yang pertama akidah. Akidah ini kan merupakan suatu keyakinan yang diyakini dalam hati, diucapkan melalui lisan dan diamalkan melalui perbuatan. Jadi akidah ini berkaitan dengan hal-hal gaib yang terangkum dalam rukun iman. Rukun iman itu kan ada 6. Kalian masih ingat ya? Bagus. Kemudian yang kedua ada ibadah atau syariah. Nah, hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan ibadah mahdhah. Nah, di sini ibadah itu ada 2. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini contohnya seperti sholat dan lain-lain. Kalau ibadah ghairu mahdhah ini seperti contohnya tolong menolong dan lain sebagainya. Nah, untuk ilmu yang mempelajari tentang ibadah itu disebut dengan ilmu apa? Ilmu fikih itu. Jadi dalam ilmu fikih itu nanti terdapat tentang penjelasan tentang tata cara ibadah, baik sholat, zakat dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan ke kandungan hukum Al-Quran yang ketiga, yaitu ada akhlak atau budi pekerti. Nah, selain mengandung tentang akidah dan ibadah, dalam Al-Quran juga disebutkan mengenai tentang akhlak atau budi pekerti. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan tentang bagaimana akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun akhlak terhadap sesama manusia atau sesama makhluk Allah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang pengertian, kedudukan serta kandungan hukum dalam Al-Quran? Kalau tidak ada, nanti Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Tidak ada ya.
Alhamdulillah, untuk itu mari kita bahas tentang sumber hukum Islam yang kedua, yaitu apa? Hadis atau as-sunnah ya. Di sini hadis atau as-sunnah. Nah, hadis atau as-sunnah ini secara bahasa berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan secara istilah, hadis ini berarti segala ucapan, segala perbuatan, dan segala ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, nama lain dari hadis ini kan as-sunnah. Namun di sini ada perbedaan pendapat dari para ulama, yang mana mereka berbeda tentang pengertian hadis dan as-sunnah. Ada yang menyebutkan bahwa hadis ini hanyalah ucapan atau perkataan Nabi. Sedangkan as-sunnah ini merupakan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada perbedaan mengenai pengertian hadis dan as-sunnah menurut para ulama. Kemudian bagian-bagian dari hadis. Bagian-bagian hadis ini ada 3. Yang pertama sanad, kemudian ada matan, dan yang ketiga ada rawi. Nah, bagian hadis yang pertama ini ada sanad. Siapa yang tahu pengertian sanad? Nah, sanad ini merupakan sekumpulan orang, sekelompok orang yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga nantinya sampai ke kita. Misalnya dalam sebuah hadis, di awal itu biasanya dituliskan an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW qala. Nah, ini merupakan sanadnya. Nanti kalimat setelah kata qala, misal innamal a'malu, nah itu merupakan matan atau isi. Kemudian kalau di akhir itu kan biasanya ada rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahul Tirmidzi. Nah, ini merupakan rawi. Nah, rawi ini disebut dengan orang yang meriwayatkan hadis. Nanti contohnya rawahul Muslim, rawahul Bukhari, rawahul Tirmidzi, dan lain sebagainya. Itu mengenai sanad, matan, dan rawi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan hadis dalam sebagai sumber hukum Islam. Nah, kita akan telah mengetahui bahwa sumber hukum Islam yang pertama ketika Al-Quran. Nah, di sini hadis ini dalam Islam ini mempunyai kedudukan setelah Al-Quran. Jadi segala perkara yang tidak terdapat dalam Al-Quran nanti dijelaskan dalam hadis. Jadi nanti ketika ada suatu perkara, suatu permasalahan yang mana dalam Al-Quran ini belum dijelaskan secara jelas, maka yang harus menjadi sandaran setelah Al-Quran itu disebut hadis. Jadi hadis ini dalam sumber hukum Islamnya, jadi hadis sebagai sumber hukum Islam ini memiliki kedudukan satu tingkat di bawah Al-Quran. Jadi yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Oke, selanjutnya jadi yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Kemudian kita akan membahas juga mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di sini ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama sebagai jelas
maksud dan tujuan. Ayat. Dan yang keempat, untuk menyatakan hukum baru. Nah, empat tadi merupakan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian kita juga akan membahas mengenai macam-macam hadis. Hadis dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, kemudian yang terakhir ada hadis ahad. Hadis mutawatir ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak serta ingatannya itu kuat dan tidak ada dusta di antara mereka. Hadis yang kedua ada hadis masyhur. Hadis masyhur ini hadis yang diriwayatkan oleh dua orang atau lebih, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Dan perawi yang meriwayatkan ini juga tidak mungkin sepakat untuk dusta. Contohnya hadisnya itu berbunyi orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Itu merupakan contoh hadis masyhur. Kemudian yang ketiga ada hadis ahad. Hadis ahad ini juga terbagi menjadi beberapa nantinya ya. Hadis ahad pengertiannya itu merupakan hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi saja sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkan hadis, maka hadis ahad ini dibagi menjadi beberapa. Ada hadis sahih, dhaif, hasan, maqbul. Nah, keempat ini merupakan hadis ahad dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkan hadis. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas mengenai Al-Quran, mengenai hadis. Sampai di sini, apakah kalian mau bertanya terlebih dahulu? Mungkin ada penjelasan ibu yang terlalu cepat dan tak diulangi tentang hadis. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke poin yang terakhir. Nah, setelah ada Al-Quran, ada hadis, kemudian sumber hukum Islam yang ketiga itu ijtihad. Nah, ijtihad ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berbunyi ijtihada, ijtihidu, ijtihadan yang berarti bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala tenaga. Sedangkan secara istilah ini ijtihad berarti mencurahkan segala tenaga atau bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Kemudian kemudian orang yang melakukan ijtihad ini dalam Islam disebut dengan mujtahid. Para mujtahid, jadi para mujtahid itu merupakan para mujtahid kan sering kita dengar ya kalimat para mujtahid. Nah, itu mujtahid itu artinya orang yang melakukan ijtihad atau orang yang telah bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Nah, tidak semua orang ini bisa berijtihad karena ijtihad ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat-syarat ijtihad yang pertama itu memiliki pengetahuan yang luas serta mendalam. Jadi syarat untuk melakukan ijtihad ini orangnya ini harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Kemudian yang kedua, memiliki pemahaman
bahasa Arab. Selain memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab, orang yang mau berijtihad ini harus memiliki pemahaman dalam ilmu tafsir, ilmu ushul fikih maupun sejarah-sejarah atau tarikh. Kemudian syarat yang ketiga, memahami cara merumuskan buku. Nah, orang yang mau hendak berijtihad itu juga harus memahami bagaimana cara merumuskan hukum atau bagaimana cara beristinbat. Jadi tidak sembarang orang bisa berijtihad sesuai kehendaknya karena syarat-syarat yang tiga ini harus terpenuhi. Kemudian ada syarat lagi yang terakhir yaitu memiliki yang mulia. Nah, 4 tadi ini merupakan syarat-syarat untuk melakukan suatu ijtihad. Karena ijtihad ini kan sangat bergantung kepada kecakapan dan keahlian para mujtahid. Maka dari hasil ijtihad ini antara satu ulama dan ulama yang lain itu pastinya kan berbeda. Itu mengenai syarat ijtihad. Kemudian kita akan membahas mengenai kedudukan ijtihad dalam Islam. Nah, ijtihad ini memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam secara Al-Quran dan hadis. Ijtihad ini dilakukan jika suatu persoalan atau suatu permasalahan ini tidak ditemukan hukumnya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Namun hukum atau hasil dari ijtihad ini nantinya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun bertentangan dengan hadis. Selanjutnya, ijtihad ini ada beberapa bentuk. Yang pertama nanti ada ijma. Bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama ijma. Nah, ijma ini merupakan suatu kesepakatan antara ahli ijtihad dalam memutuskan suatu hukum. Yang contohnya itu seperti kesepakatan para sahabat untuk membukukan wahyu ilahi yang masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah sehingga menjadi mushaf seperti yang kita temukan pada saat ini. Itu merupakan contoh hasil ijma atau kesepakatan para ulama. Yang kedua ada qiyas. Qiyas ini berarti menganalogikan suatu masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis dengan suatu permasalahan yang sudah terdapat dalam Al-Quran atau hadis karena memiliki kesamaan sifat atau kesamaan karakter. Dan yang ketiga, bentuk ijtihad yang ketiga ada maslahat mursalah. Masalah mursalah ini merupakan suatu penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perkara. Nah, itu tadi mengenai bentuk-bentuk ijtihad. Ini merupakan pembahasan kita yang terakhir pada hari ini. Jadi pada hari ini kita telah membahas mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang pertama Al-Quran. Posisi Al-Quran sebagai sumber hukum ini merupakan posisi yang utama dan pertama. Kemudian yang di bawahnya ada hadis. Hadis ini nantinya dalam sumber hukum Islam ini memiliki kedudukan di bawah Al-Quran. Jadi apapun yang tidak terdapat dalam Al-Quran maka dapat diambil dari hadis. Kemudian yang terakhir ada ijtihad. Sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis itu merupakan ijtihad, yang mana bentuk-bentuk dari ijtihad ini ada beberapa, yaitu ada ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini telah usai. Semoga apa yang Ibu berikan tentang materi Al-Quran, hadis, dan ijtihad pada hari ini dapat kalian pahami
dirinya sendiri. Misal, kan dalam hidup ini kan tidak mungkin semua orang kan percaya atas kemampuan kita, tidak mungkin semua orang mendukung kemampuan kita, bahkan ada sedikit orang yang meremehkan ataupun menjatuhkan. Nah, yang perlu kalian ingat itu bahwasanya dalam hidup ini kita tidak mungkin berada dalam posisi di mana 100% semua orang percaya akan kemampuan kita dan mendukung kita untuk sukses. Yang perlu kalian ingat itu kalian harus berpikir, tidak mungkin kita bisa memuaskan semua orang, tidak mungkin kita bisa membuat semua orang happy dan senang atas apa yang kita capai. Dan yang terpenting dalam ini adalah ketika kalian sudah melakukan yang terbaik menurut kalian, itu yang paling penting. Jadi ukurannya di sini ini bukan mengenai apa komentar orang, bukan tentang apa kata orang, tetapi tentang komentar kalian terhadap diri kalian sendiri. Apakah kalian sudah melakukan yang terbaik untuk menggapai cita-cita kalian, untuk menggapai target kalian. Nah, untuk menggapai cita-cita kalian itu kan kalian perlu untuk belajar dan perlu untuk mencoba. Dalam mencoba ini kan tidak mungkin sekali langsung berhasil. Biasanya kalian mengalami kegagalan, gagal dan gagal. Nah, itu yang perlu kalian lakukan ini, tetap terus mencoba hingga kalian nanti berhasil. Kalau gagal lagi ya coba kalian semangat terus untuk memperbaiki dan kalian mencoba lagi hingga kalian berhasil. Intinya jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mencoba, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Itu hanya sedikit pesan dari Ibu sebelum Ibu belajar kali ini. Alhamdulillah belajar kita kali ini telah selesai, dan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Mari kita membaca dalam bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan untuk pertemuan minggu depan, kalian membaca materi setelah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kalian baca dan nanti kalian buat rangkuman seperti biasa. Nanti sebelum pembelajaran dikumpulkan di meja Ibu. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.